ketika asam sulfat itu muncul, dia di posisi yang masih kelihatan orang terzalimi. Tapi ketika private jet itu muncul, dia udah kelas tersendiri, udah jauh itu. Kalau tagline-nya sebelumnya adalah kita adalah Jokowi, sekarang udah beda. Jokowi adalah Jokowi, kita rakyat biasa. Ya nggak mungkin ke Amerika naik private jet harga 90 juta. Di mana kita dapat private jet yang kayak gitu? Enggak, kalau 80 juta, 90 juta katanya biayanya. Itu pengakuannya begitu. Ya itu pengakuannya begitu. Pengakuannya 90 juta. Kita ambil itu aja dulu. Maksud saya, Anda sebutkan 90 juta pun itu udah menunjukkan yuk bukan kelas kita gitu. Yuk bukan kelas kita gitu. Ya kan, kelas kita itu ya angkot, transportasi umum, massal kemana-mana gitu. Ya kan, nah itulah. Itu menurut saya. Oleh karena itu ketika mereka melecehkan lagi kritik-kritik publik itu dengan Putra Mulyono, ya kejengkelan orang bertambah. Kalau dulu kita masih menganggap lo bagian dari kita, sama-sama menderita, ya kan, harga baju 200.000, harga celana 150.000, ya kan, harga sepatu katanya 200.000, sekarang udah beda. Harga roti aja 400.000, bagaimana mungkin harga baju cuma 150.000? Kan gak masuk akal kan? Udah beda jelas, harga bajunya mesti lebih dari 150.000 dong. Long sekali makan roti aja cuma sekecil itu 400.000, bisa dibeli gitu. Masa beli baju 400.000 kan gak masuk akal gitu. Nah itu yang sering kali saya sebut. Nah model-model pencitraan yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu efektif 9 tahun terakhir. Tapi 1 tahun ke sini gak efektif lagi. Dibongkar sendiri oleh keluarganya. Bahwa gaya hidup di keluarganya gak begitu. Ya kan? Gaya hidup keluarganya bukan bajunya 150.000. Bukan celananya 150. Sepatu 150 gitu. Pak Jokowi sih memang masih begitu. Ya kan, bajunya masih kayak begitu sampai sekarang. Tapi jangan ukur Pak Jokowi dari kesederhanaan baju. Ukur dari hasrat kekuasaan. Baju sih murah 150, sepatu 150, ya kan? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu kalau hubungannya dengan baju ya 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya. Gede banget. Saking gedenya, nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Jadi orang makin lihat nih, ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya nih. Kodari selalu mengatakan, gue itu yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi didiamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang gak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, gak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang gitu. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara. Lalu ia bekerja untuk keluarganya. Demi keluarganya, dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya. Yang membesarkan keluarganya tanpa ampun. Itu yang kita lihat bajunya sederhana itu. Ninggalin yang membesarkannya.
yang membawanya dari pabrik apa namanya ini ya, pengolahan kayu itu namanya apa namanya, pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya jadi karena presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya ada beberapa poin yang kita dengarkan, sedikit penjelasan dari pengamat politik mengenai keluarga Jokowi. Saudara kita ini mengatakan bahwasannya Jokowi tidak bekerja untuk masyarakat, melainkan untuk keluarganya. Dalam arti, Jokowi mempersiapkan anak-anaknya. Jokowi mempersiapkan Gibran maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto pada 2023 atau 2024 pada ajang Pilpres pada saat itu. Penjelasan dari saudara kita ini sangat respect dan sangat mudah dipahami. Bagaimana kita menganalisis? Tentunya Jokowi juga pada saat itu Jokowi berperan sangat keras untuk memajukan Gibran sebagai sebagai wapres dari Prabowo Subianto. Ya tentunya walaupun mereka sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentunya jejak digital tidak pernah akan dilupakan oleh masyarakat. Dalam pencalonan Gibran tentunya banyak pro dan kontra, dan banyak juga masyarakat atau banyak pengamat politik bahwasannya pencalonan Gibran benar-benar sudah melanggar kode etik, yang sudah melanggar Mahkamah Konstitusi. Tentunya di masa jabatan Jokowi pada saat itu masih menjabat Presiden Republik Indonesia yang masih berkuasa, dan banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi atau banyak undang-undang yang telah dirubah Jokowi dalam pencalonan Gibran. Gibran lolos berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan sudah pernah menjadi pemimpin daerah. Sedangkan Gibran masih berumur 38 tahun atau lebih, yang seharusnya tidak bisa mencalonkan diri karena prosedur dari Mahkamah Konstitusi harus maksimal atau minimal 40 tahun. Ya sebenarnya siapapun sebenarnya pemimpinnya, tetapi kenapa Jokowi pada saat itu dianggap menjadi politik dinasti? Karena adanya kepentingan-kepentingan atau kekuasaan. Inilah bermulanya Jokowi hilangnya kepercayaan masyarakat, cinta masyarakat terhadap Jokowi. Saya sendiri tetap cinta Jokowi karena Jokowi sudah memimpin Republik Indonesia ini sudah lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pada saat ini saya melihat langkah Jokowi atau catur Jokowi yang sangat berambisi, yang ingin berkuasa. Sempat saudara kita ini menyinggung atau pengamat politik ini menyinggung bahwasanya Jokowi telah melupakan yang telah membesarkan namanya. Siapa yang telah membesarkan namanya? Yaitu Partai PDIP. Partai PDIP yang sejak dulu memperjuangkan Jokowi di masa Pilpres di 2014 sampai 2019. Namun Jokowi telah meninggalkan induknya yang telah membesarkan nama Jokowi. Tapi inilah situasi dinamika. Perperangan yang terjadi pada saat ini antara Megawati dan Jokowi. Ada beberapa poin yang kita dengarkan bahwasanya Jokowi hanya kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan masyarakat lagi atau kepentingan negara ini. Memang beberapa hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi yang telah terbukti sudah melanggar, ya sudahlah kita maafkan karena Jokowi sudah tidak menjadi presiden, tetapi jejak digital akan digali dan tidak akan dilupakan oleh masyarakat. Ambisi Jokowi yang sangat itu yang ingin berperang untuk memenangkan Gibran. Jokowi berani meninggalkan partai PDIP, padahal partai PDIP yang telah membesarkan nama sejak dulu, yang mendidik Jokowi latar belakangnya ya seperti perusahaan kayu, yang memiliki perusahaan kayu.
jauh dari kata mewah, tetapi dia masih bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya itu adalah dorongan dari Partai PDIP pada saat itu. Saya salut dengan Prabowo Subianto yang bergabung kepada kabinet dari Jokowi. Nah, kita lihat di kepemimpinan Prabowo Subianto, apakah Jokowi akan bergabung lagi terhadap kabinet dari Prabowo? Ya, sebenarnya sah-sah saja. Teman-teman, kalau kita lihat situasi dinamika ini memang sulit kita percaya dalam ucapan-ucapan dari pengamat politik, dari ucapan-ucapan dari orang lain. Ya, kita bisa lihat menilai siapa yang layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Tentunya Jokowi yang telah dibesarkan oleh Partai PDIP bisa dikatakan sebagai pengkhianat. Kenapa dikatakan pengkhianat? Ya, kita seperti ini. Ketika kita memiliki keluarga atau ibu kita, tentunya ibu kita yang telah membesarkan kita. Apakah kita lupa jasa ibu kita? Tentunya tidak. Yang telah membesarkan nama kita, mendidik kita dari awal sampai besar. Namun Jokowi tega untuk meninggalkan Partai PDIP dengan kata Ibu Megawati yang dulunya mungkin sakit hati karena tanpa PDIP Jokowi tidak apa-apa. Padahal sebenarnya sah-sah saja karena Ibu Megawati sangat ambara dan sangat nasionalis dan integritas yang sangat tinggi dan semangat yang sangat tinggi, padahal Ibu Megawati yang cukup tua. Namun Jokowi tidak sadar, Jokowi tersinggung, dan bahkan inilah balas dendam terhadap Jokowi. Ya, sebenarnya sah-sah saja. Ya, kita juga bisa mendengarkan dan apa yang dijelaskan oleh saudara kita. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.